Dalam pandangan klasik Minangkabau, merantau bukan semata tindakan ekonomi, tetapi juga ritual sosial kedewasaan. Seorang laki-laki dianggap lengkap bila ia telah meninggalkan kampung, menempuh hidup di luar, lalu membawa pulang hasil dan pengalaman. Naim, 1979. Etos ini berakar pada falsafah adat. Karatau madang di hulu, babuah babungo balun, marantau bujang dahulu, di rumah Paguno balun. Dalam pengertian antropolog Tsuyoshi Kato, 2005, rantau berfungsi sebagai sirkulasi sosial ekonomi yang menjaga keseimbangan antara nagari, pusat identitas, dan dunia luar, pusat ekonomi. Artinya, uang rantau kiriman dari anak nagari di perantauan bukan sekadar modal ekonomi, melainkan simbol solidaritas sosial. Ia menegaskan bahwa hubungan dengan kampung halaman tidak pernah putus, meski tubuh telah berpindah ruang. Namun, hubungan ini mulai mengalami distorsi ketika nilai-nilai ekonomi kapitalistik menembus ruang sosial Minangkabau modern. Dalam beberapa dekade terakhir, remitansi atau kiriman uang dari perantau meningkat tajam, terutama dari kelompok menengah yang bekerja di kota-kota besar dan luar negeri. Data dari Badan Pusat Statistik Sumatera Barat 2023 menunjukkan bahwa remitansi dari perantau Minang menyumbang hingga 20–25% dari total sirkulasi ekonomi di beberapa nagari. Pada satu sisi, uang ini menjadi penopang ekonomi lokal, membiayai pembangunan masjid, jalan, atau rumah gadang. Tetapi di sisi lain, ia juga menciptakan stratifikasi sosial baru. Rumah-rumah megah berdiri di kampung, tapi banyak di antaranya kosong. Orang kampung mulai menilai martabat bukan dari kontribusi sosial, melainkan dari jumlah uang kiriman. Fenomena ini diamati oleh Taufik Abdullah, 1985, sebagai transformasi nilai adat menjadi nilai ekonomi. Nimiles di mana kehormatan marwah yang dulu diukur dari budi, kini diukur dari nominal.